Nah, Ya kenapa bisa, sih bisa. Mas tujuan Mas Alek itu kenapa milih kayak ekoton ini? Padahal kan di sana di luaran sana kan banyak kerjaan-kerjaan yang lebih kayak misal di indoor enak terus. Karena saya pernah baca pernah tahu Maya Angelou, salah satu writer dari Amerika. Oke. Dia bilang seperti ini. Success is liking yourself, liking what you do and liking how you do it gitu. Itu Mas, selain pencemaran di Sungai Berantas kan lebih dominan ke pabrik kertas. Apakah ada industri-industri lain yang kayak misal micin atau pabrik tepung atau gitu? Emang Kami menemukan kondisi Sungai Berantas itu warnanya coklat. Nah, kenapa kok bisa coklat gitu? Ternyata di musim-musim kemarau, pabrik-pabrik gula itu mulai buka giling. Dan kami menemukan buangan limbah oleh salah satu industri tepung gitu ya, industri tepung. di Jawa Timur juga. Itu ya di Jawa Timur. Dan ternyata sampai sungainya itu warnanya putih. Halo Ekotoners, apa kabar sungaimu hari ini? Kembali lagi dengan aku Nick Samudra di podcastnya Ekoton. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu spesial dan beliau ini adalah salah satu staf dari Ekoton dan beliau juga sering banget berperan penting pada pelestarian sungai di Jawa Timur. Baik Mas, boleh langsung diperkenalkan? Oke semuanya, salam kenal, nama saya Alex. Saya di Ekoton sebagai divisi edukasi dan juga kami sering melakukan riset bersama sehingga sangat relate lebih lagi background saya sebagai biologi murni sehingga sangat concern juga di bidang pelestarian keanekaragaman hayati dan juga penelitian pencemaran sungai. Dan sejauh ini kesibukan saya sendiri di sungai ya melakukan investigasi pencemaran limbah, kemudian melakukan penelitian kualitas air dan juga inventarisasi keanekaragaman hayati yang ada di sekitar sungai tersebut gitu. Oke guys, jadi keren banget ya guys. Gimana Mas Alek kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Gitu, kalau boleh tahu Mas, kegiatan kesibukan saat ini tuh lagi sibuk apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Ya, jadi akhir-akhir ini saya bersama teman-teman tim lagi sibuk investigasi limbah industri. Terutama kami menginventarisasi sumber-sumber pencemaran yang ada di sungai. Nah, salah satu yang terakhir ini kami inventarisasi yaitu sumber pencemaran yang ada di sungai, salah satunya dari pabrik kertas gitu. Oh, jadi itu limbah pabrik atau gimana? Limbah pabrik. Dan tapi bukan hanya industri kertas saja, tapi dari berbagai macam industri. Memang kalau kita ngomongin Sungai Berantas ya, karena kita di Jawa Timur dan base-nya juga ada di Gresik ya, Ekoton sendiri. Jadi memang concern-nya yang lebih dekat adalah Sungai Berantas, sehingga ketika kami melakukan investigasi limbah gitu ya, khususnya terkait sumber pencemaran, ya yang memang paling banyak temukan mayoritas di Sungai Berantas itu didominasi oleh industri kertas gitu. Jadi limbah yang didominasi dari pencemaran di Sungai Berantas itu limbah dari pabrik kertas. Iya, rata-rata seperti itu. gitu. Sebagian besar ya. Heeh. Tapi juga ada beberapa industri yang lain di bidang yang lain maksud saya. Oke, jadi Mas Alek akhir-akhir ini jadi sibuknya lagi investigasi kan di pencemaran limbah ini. Betul. Oke, ini Mas Alek kepengen tahu kan jadi di Ekoton ini kan kerjanya lebih sering ke lapangan nih. Dan Mas Alek ini kan bisa dikatakan Mas Alek ini itu kayak generasi milenial kan, ya kan? Iya, Nah, iya, kenapa bisa, sih Mas tujuan Mas Alek itu kenapa milih kayak Ekoton ini? Padahal kan di sana di luaran sana kan banyak kerjaan-kerjaan yang lebih kayak misal di indoor enak, terus kayak lebih bergengsi. Kan zaman sekarang kan lebih kayak ninggiin gengsi daripada nganu kan ya. Ya, gimana Mas pendapat? Enggak sih, tapi kalau saya memang sebenarnya memang dari kesukaan ya, dari hobi. Memang selagi ketika saya mahasiswa dulu gitu ya, itu saya sudah menggagas komunitas, saya termasuk founder Environmental Green Society di kampus saya, dan saat ini masih eksis juga, masih ada, dan ya baru kemarin mereka ya penerus-penerus saya itu sudah melakukan audiensi ya untuk kita mendorong Malang punya perwali pembatasan plastik sekali pakai. Nah, di luar itu kembali lagi di main topik. Nah, jadi selain itu juga selain atas dasar rasa suka dan juga hobi gitu ya. Iya. Karena saya pernah baca
pernah tahu Maya Angelou, salah satu writer dari Amerika. Oke. Dia bilang seperti ini, success is liking yourself, liking what you do and liking how you do it gitu. Jadi menurut saya apa yang kamu kerjakan saat ini ketika kamu itu suka. Artinya kamu juga akan lebih mudah untuk menggapai kesuksesanmu sendiri gitu. Nah, jadi seperti itu. Ketika kamu bekerja misalnya di indoor tapi kamu nggak suka, sama akan pressure sendiri ya. Betul, seperti itu. Jadi sesuai keinginannya masalah gitu ya berarti. Kayak gitu emang. Oke, jadi masalah ini kan masalah ini kan lebih kayak udah lama banget kan, kayak penelitian di sungai. Apa sih Mas tantangan terbesar pada saat melakukan penelitian itu? Apakah mungkin kayak misal ada gangguan dari kayak tantangan ketika melakukan penelitian nih, atau tantangan ketika dalam menghadapi resiko-resiko ataupun ya itu juga boleh. Itu juga boleh. Nah, jadi sebenarnya sangat banyak tantangannya, terutama ketika kita melakukan investigasi sumber pencemaran gitu. Nah, yang pertama adalah ketika kita ingin mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran di sungai, kan kita melihat dulu kasusnya seperti apa nih gitu. Misalnya kayak kemarin terakhir kami ketika duduk-duduk di Kali Porong gitu ya, kami menemukan kok ada ikan mati gitu ya. Ada ikan mati, dia mengalir gitu aja. Terus habis itu kami berpikir, kira-kira ikan mati itu dari apa? Sumbernya kenapa kok dia bisa mati? Nah, kami melakukan perjalanan gitu. Nah, setelah kami ketahui ternyata sumbernya salah satunya dari industri buangan limbah itu. Pembuangan limbah. Oh, sehingga limbah dapat mengakibatkan ikan-ikan itu mati gitu. Nah, dari situ tantangannya adalah ya yang pertama kami sering kucing-kucingan gitu ya, kucing-kucingan sama keamanan ataupun satpamnya dari pihak industrinya itu salah satunya. Kemudian kalau tekanan-tekanan dari masyarakat ya sejauh ini masih aman. Justru banyak masyarakat yang support karena atas keresahan-keresahan yang ditimbulkan akibat ya pencemaran itu tadi gitu. Ya, buangan limbah industri sehingga masyarakat resah, sehingga sebenarnya masyarakat juga bingung sih di situ. Harus ngapain sehingga kami yang turun kan. Kami yang turun dan dari situ dapat banyak support juga sih. Itu Mas. Dari pembuangan limbah yang tadi itu, dampaknya itu apa sih Mas ke sungai? Selain pencemaran ekosistemnya? Ya, kalau selain pencemaran ekosistem, dampaknya yang pertama adalah lebih ke ya dampak kesehatan gitu ya. Dampak kesehatan itu juga termasuk ke kesehatan apa? Maksudnya kesehatan sungai atau ke kesehatan masyarakatnya? Masyarakat juga bisa. Masyarakat, kemudian juga kesehatan sungai. Tapi yang tanpa disadari itu justru ke kesehatan masyarakatnya. Padahal interaksi antara sungai dengan masyarakat itu secara langsung gitu ya, secara langsung. Toh memang masyarakat yang hidupnya jauh dari sungai pun dia juga bisa merasakan dampaknya gitu ya, bisa merasakan dampaknya. Dari apa gitu? Yang pertama kita melihat sungai sebagai sumber bahan baku air minum ataupun PDAM misalnya ya, perusahaan air minum gitu ya. Nah itu di Surabaya itu ngambil bahan baku PDAM-nya dari sungai. Nah sungai yang diambil oleh PDAM itu ternyata Sungai Berantas dijadikan sebagai sungai yang bahan baku utamanya. Bukan dijadikan sebagai sungai yang dibuangi oleh industri-industri, terutama kertas gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan airnya. Kemudian mereka juga mengambil air dari sungai, kemudian juga membuangnya ke sungai juga langsung gitu tanpa diolah ya Mas. Ada yang bagus, ada yang jelek gitu kalau kita ngomongin industri, tapi sebagian besar yang kami temukan di lapangan memang lebih banyak yang tidak diolah. Gitu. Itu Mas, selain pencemaran di Sungai Berantas kan lebih dominan ke pabrik kertas. Apakah ada industri-industri lain yang kayak misal micin atau pabrik tepung atau gitu, emang ada nggak? Ada. Yang terakhir di bulan 8 2023 kami awal-awal bulan 8 itu melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran, salah satunya di industri gula, kemudian industri tepung gitu. Pada waktu itu awal-awal bulan Agustus kami menemukan ternyata kondisi sungai yang ketika musim kemarau itu harusnya warnanya menghijau gitu ya. Ternyata enggak. Kami menemukan kondisi Sungai Berantas itu warnanya coklat. Nah, kenapa kok bisa coklat gitu? Ternyata di musim-musim kemarau
pabrik-pabrik gula itu mulai buka giling. Sehingga Mulai beroperasi gitu Tam? mulai Oh beroperasi. gitu. Nah itu sehingga beban pencemaran pun juga akan Makin semakin tinggi. meningkat Meningkat, gitu. Seiring dengan debit air sungainya pun menurun Mengurang. Ya. ketika musim kemarau, Kemarau. ya kan. Sehingga bisa kelihatan tuh mulai dari perubahan warna, kemudian biasanya kita temukan juga di sungai itu ada kayak serat-serat airnya gitu, berwarna putih. Nah seperti itu. Nah itu kita temukan juga. Jadi ya perbedaannya di situ. Dan kemudian pada pertengahan Agustus itu kami melakukan investigasi juga dan kami menemukan buangan limbah oleh salah satu industri tepung gitu ya, industri tepung Di Jawa Timur juga. itu ya di Jawa Timur. Dan ternyata sampai sungainya itu warnanya putih gitu seperti susu, berubah seperti Bahkan kan susu. normal sungai itu kayak agak coklat kebeningan ya Mas. Itu Ya. warna air yang normal Warna kan. yang normal, Jadi agak kehijauan gitu ya. setelah dibuang limbah itu jadi warna putih. Di warna putih gitu. Jadi memang terlihat perbedaan gitu ya antara sebelum buangan limbah si pabrik tepung itu sama setelahnya. Oke Mas, kalau boleh tahu pada yang pabrik tepung itu di sekitar pabriknya itu apa ada lingkungan masyarakat atau enggak Mas? Di sekitar pabriknya itu ada perumahan kampung sebenarnya. Oh, kampung, Ya, kampung masyarakat itu ada gitu. Dan memang ketika kami ke sana itu baunya busuk gitu, baunya busuk. Oh bau berarti. Iya, selain baunya busuk, itu juga si sungainya itu endapannya juga tinggi gitu. Itu respon masyarakat kan di sana ada masyarakat. Tahu nggak kalau sungainya itu dibuangi limbah? Ya tahu, masyarakatnya Terus tahu, gimana responnya, masyarakatnya Mas? gelisah, tapi masyarakatnya nggak tahu. Nggak tahu bertindak apa gitu. Harus bagaimana gitu kan ya, harus bagaimana. Sehingga dari situ kami juga edukasi ke warga, ke masyarakat. Ini harusnya kalau misalnya terjadi suatu ataupun kondisi yang tidak normal di sungai akibat buangan limbah industri itu tadi, itu bisa yang pertama bisa melapor gitu, baik itu melalui RT atau desa gitu ya. Kemudian bisa diarahkan Langsung ke Ekoton. bukan ke Ekoton, bisa diarahkan ke yang punya kewenangan di sungai. Oh, tapi kemarin di IG-nya Ekoton ada nggak sih Mas kayak yang pelaporan pencemaran sungai Nah, Berantas itu? kami justru itu mempermudah warga untuk melaporkan ketika Oh, gitu. ada suatu kondisi pencemaran di sungai ataupun akibat buangan limbah industri itu, kami buka posko pengaduan. Tuh guys, posko jadi pengaduan. Ekoton itu di Instagramnya itu buka posko pengaduan pencemaran sungai Berantas ya. Nanti kalau di rumah kalian ada yang sungainya tercemar, bisa langsung di scan QR-nya di IG-nya Ekoton itu. Oke Mas. Ya betul. Apakah dari pencemaran limbah itu ada nggak sih Mas kayak inisiatif dari pemerintahan kayak langsung menangani masalah itu atau pemerintahannya Sebenarnya- diam-diam aja atau gimana? Sejauh ini kalau dari pemerintah sendiri kami mengamati itu ada aja gitu, cuman lamban. Ketika pencemarannya di hari ini gitu misalkan ya, mereka nggak akan langsung datang, tapi masih menunggu proses birokrasi yang sebegitu panjang gitu. Gitu. Sehingga kami ketika datang juga ya tujuannya untuk membantu itu tadi ya, membantu. Dan memang yang punya kewenangan untuk menegur ataupun memberikan sanksi itu pemerintah gitu. Sehingga yang kami lakukan, kami di Ekoton itu sering melakukan pengaduan gitu, pengaduan ya entah itu yang bersifat bisa dibawa ke ranah hukum dan juga enggak gitu. Oh, gitu. Seperti itu. Nah, yang kemarin kami memberikan surat itu ke industri tepung itu tadi ya, memberikan surat, Peringatan. ya surat bahwasanya dari hasil penelitian yang kami lakukan itu sudah melebihi baku mutu gitu. Sudah kami berikan analisis dampaknya, dan ketika si industri tepung itu masih terus berlanjut tidak mengelola limbahnya gitu ya, ya konsekuensinya akan kami laporkan gitu Ke jalur hukum. ke jalur hukum gitu. Dan ya dari situlah mulai ada perubahan dari mereka. Kalau nggak ditegesi gitu ya, Iya. itu akan terus berlanjut gitu. Sehingga kami harus perlu ya negesi, Harus keras gitu ya. harus keras ke pihak Pabrik, industrinya iya. gitu. Kayak gitu sih. Kan setelah ditindak kayak misalnya dikasari ya Mas. Industri ini ku langsung bertindak apa harus kayak nunggu benar-benar harus demo orang banyak dulu atau gimana? Kalau yang case-nya yang di pabrik tepung
itu nggak harus menunggu kita harus Banyak demo masa ramai, gitu. enggak. Cuman ya kita mediasi, kita datang ke kantornya mereka, kita kirim surat, setelah itu selesai. Mereka nggak ini ya berkomitmen untuk Tidak mengulanginya ya, gitu. tidak mengulangi ataupun mengelola limbahnya kembali gitu. Kalau di beberapa industri kertas gitu ya, itu salah satu kita pernah di industri kertas yang di daerah Mojokerto di Ngoro, itu bahkan kita sempat audiensi bareng di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi gitu ya, untuk ya kita Mendiskusikan gitu. adu data gitu ya. Oh, ada data. Datanya Ekoton ternyata mereka juga punya data, dan terakhir data yang mereka punya dari dinas itu untuk monitoring si industri kertas yang kami lakukan penelitian itu akhir tahun 2022. Bayangkan kami punya data di bulan Agustus dan mereka Di tahun di kemarin akhir ya. tahun 2022, sangat jauh sekali gitu ya, harusnya update gitu. Nah itu perlu peran pemerintah dalam memonitoring dan juga mengevaluasi dari sistem pengelolaan limbahnya dan juga analisis kepatuhan daripada si industrinya, supaya sungai yang ada di Jawa Timur khususnya itu ya tidak tercemar, bebas dari limbah gitu. Sehingga kita ketika di bulan Agustus kita punya hashtag kan rame itu, berantas merdeka dari limbah mematikan gitu. Seperti itu. Nah, gitu guys. Jadi banyak banget kan pencemaran limbah di sini, dan terima kasih Mas Alek udah berbincang bareng dan menjelaskan bahwa pencemaran di Jawa Timur ini banyak banget ya, bisa dikatakan. Dan sebelum penutupan, boleh nggak Mas Alek ngasih saran dan harapan untuk masyarakat agar bukan masyarakat aja ya, seluruh masyarakat di Indonesia ini untuk dapat memperbaiki pencemaran limbah di Indonesia lah, kalau bisa dikatakan, terutama pada pencemaran limbah di sungai. Ya. Harapannya Jadi apa, Mas? memang kalau kita ngomongin spektrum lingkungan itu luas sekali ya. Perlu ada keterlibatan masyarakat gitu. Nah, harapan saya untuk menutup Podcast ini bincang-bincang kita gitu. Nah, harapan saya adalah perlu adanya sinergitas bersama antara pemerintah, kemudian industri, kemudian dari masyarakat gitu ya, untuk bersama-sama menjaga sungai. Itu yang penting, menjaga sungai, entah itu berbentuk program bersama ataupun seperti apa gitu ya, itu bisa gitu. Nah kemudian yang kedua adalah harapan saya ini menjurus ke pemerintah, karena sejauh ini yang punya kewenangan itu pemerintah gitu ya, dan itu pemerintah perlu bertindak tegas ketika dan juga responsif ya, bertindak tegas ketika terjadi suatu kondisi pencemaran, dan juga perlu responsif gitu, karena sejauh ini masih sangat lamban ya, lamban terkait penanganan kasus itu, sehingga perlu didesak terlebih dahulu. Kalau nggak didesak nggak akan bergerak gitu kan. Nah, jadi ya itu perlu kita keterlibatan bersama dalam menjaga ekosistem sungai kita untuk supaya tetap lestari, keanekaragaman hayati tetap terjaga, seperti itu. Oke guys, dan itu ya harapan dari Mas Alex, semoga bisa terrealisasikan dan didengar oleh pemerintah langsung. Dan buat kalian semua yang nonton podcast ini, semoga kalian bisa teredukasi, dan itu aja sih yang mau aku ngomongin. Dan oke, terima kasih buat nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube-nya Ekoton Foundation. Oke guys, see you.